Menurut saya wajar sekali orang yang dalam masa kepemimpinannya tidak banyak mengerjakan pembangunan bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Itu wajar sekali. Karena dia tidak banyak bekerja. Dia tidak banyak mengerjakan pembangunan-pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, pemerintah tidak banyak mengerjakan pembangunan. Adapun pembangunan yang dikerjakan di era kepemimpinan mantan Presiden SBY banyak yang mangkrak, Pak. Tapi kalau saya harus setuju dengan pandangan Anda, pendapat Anda yang mengatakan bahwa rakyat lebih puas di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, bisa jadi juga. Tapi puas mangkraknya, Pak. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi statement dari seorang pengamat politik bernama Zainal Mutakin. Halo Pak Zainal Mutakin, salam hormat dari saya, Krisyanto Yen Oni, rakyat Selata. Terkait statement Anda, ya, berita tanggal 24 Maret 2022, di mana Anda mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat di era kepemimpinan mantan Presiden SBY jauh lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan masyarakat di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang pertama, saya mohon maaf sebelumnya Pak Zainal Mutakin, bahwa meskipun Anda adalah seorang pengamat politik, dari statement Anda itu saya tidak melihat diri Anda sebagai seorang pengamat politik. Saya lebih melihat diri Anda sebagai seorang pendukung mantan Presiden SBY. Sebagai rakyat Indonesia, sejujur-jujurnya saya sangat meragukan objektivitas Anda dalam statement Anda yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat di era kepemimpinan mantan Presiden SBY itu jauh lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan masyarakat di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi mohon maaf ya Pak Zainal Mutakin, kenapa saya meragukan objektivitas Anda? Karena menurut saya, seorang pengamat politik tidak mendasari argumentasinya hanya kepada satu atau dua aspek saja. Seorang pengamat politik mampu melihat keseluruhan aspek secara utuh, baru kemudian menjadikan itu sebagai dasar argumentasinya. Tapi saya melihat statement Anda itu hanya didasari oleh satu dan dua aspek saja. Jadi menurut saya statement Anda ini terlalu sempit, terlalu dipaksakan, dan sangat terkesan keberpihakan Anda kepada mantan Presiden SBY. Jadi menurut saya Anda nggak objektif sekali dalam membuat statement tersebut. Dan saya melihat diri Anda adalah seorang pendukung mantan Presiden SBY, bukan seorang pengamat politik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda membandingkan kepemimpinan mantan Presiden SBY dengan kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, menurut saya ini sangat tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, pemerintah tidak banyak mengerjakan pembangunan. Saya ulangi. Di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, pemerintah tidak banyak mengerjakan pembangunan. Adapun
pembangunan yang dikerjakan di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, banyak yang mangkrak, Pak. Saya ulangi, banyak yang mangkrak, Pak. Tapi kalau saya harus setuju dengan pandangan Anda, pendapat Anda yang mengatakan bahwa rakyat lebih puas di era kepemimpinan mantan Presiden SBY, bisa jadi juga. Tapi puas mangkraknya, Pak. Maaf kata. Rakyat memang puas, tapi puas mangkraknya. Pak Zainal Mutakin yang saya hormati, menurut saya wajar sekali orang yang dalam masa kepemimpinannya tidak banyak mengerjakan pembangunan bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Itu wajar sekali. Karena dia tidak banyak bekerja. Dia tidak banyak mengerjakan pembangunan-pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sementara di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, bukan hanya 1-2 daerah, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terlalu banyak pembangunan-pembangunan luar biasa yang produktif, yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Ingat, Pak, pembangunan-pembangunan luar biasa yang dikerjakan oleh pemerintah di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah pembangunan-pembangunan yang produktif. Mungkin hari ini kita belum melihat dampaknya secara signifikan. Tapi ke depan dampaknya itu akan terlihat bahwa pembangunan-pembangunan yang dikerjakan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sangat-sangat membantu meningkatkan ekonomi rakyat. Karena pembangunan-pembangunan itu adalah pembangunan-pembangunan yang produktif. Dan satu catatan spesial buat Pak Zainal Mutakin, bahwa di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo belum ada satu pembangunan yang mangkrak. Beda dengan pembangunan-pembangunan yang dikerjakan pemerintah di era mantan Presiden SBY. Jangan lupa, Pak, ada banyak proyek listrik yang mangkrak. Apakah itu membanggakan masyarakat? Apakah itu membantu rakyat Indonesia? Ingat, Pak, lumpur lapindo yang menenggelamkan 3 desa. Apakah itu dapat dibanggakan oleh rakyat? Apakah itu bisa membantu rakyat? Dan jangan lupa juga, Pak, ada proyek Hambalang mangkrak. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa sangat tidak fair ketika Anda membandingkan pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan mantan Presiden SBY dengan pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sangat terkesan keberpihakan Anda. Dan saya sejujur-jujurnya melihat Anda sebagai pendukung mantan Presiden SBY, bukan pengamat politik. Oke, Pak Zainal Mutakin, saya kira hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Anda menanggapi statement Anda itu. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.